Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tentang UKM PPG. Nah, sebentar lagi akan UP nih angkatan 4. Nah, biasanya kita sudah membahas soal-soal tentang profesionalnya. Nah, yang belum nonton soal profesionalnya bisa ditonton dulu ya, linknya ada di atas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal-soal pedagogiknya. Nah, ini bisa juga dipakai untuk PPG, mapel yang lain tidak khusus matematika, atau juga terkadang bisa berguna untuk yang akan P3K atau SKB. Nah, oke, kita lanjut saja. Yang pertama, yang soal pertama, penelitian terhadap tindakan guru yang berkaitan pada bidang pendidikan dan dilaksanakan dalam sebuah kelas yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja pembelajaran. Nah, penelitian ini termasuk jenis apa? Nah, jadi kata kuncinya pertama dia ada di sebuah kelas dan tujuannya memperbaiki kinerja pembelajaran. Nah, kira-kira penelitian eksperimen atau penelitian korelasi, penelitian dalam kelas, penelitian ilmografi atau penelitian tindakan kelas. Ya, sudah ini sudah jelas ya. Pertama, dia ada kodenya di sebuah kelas dan memperbaiki kinerja pembelajaran. Kira-kira apa jawabannya? Iya, yang ya, dia termasuk penelitian tindakan kelas. Nah, itu yang pertama. Kita lanjut lagi soal yang kedua. Buet nih melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan segala sumber dan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan Bu Hania melaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber dan media pembelajaran. Secara konseptual antara Bu Wetni dan Bu Hania ada yang kontekstual dan ada yang futuristik. Dalam deskripsi di atas, pendekatan yang dilakukan Bu Wetni dan Bu Hania adalah apa? Nah, jadi tadi kata kuncinya ya, pertama Bu Wetni ini dia memanfaatkan segala sumber dan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar Bu Wetni. Sedangkan Bu Hania dia memanfaatkan teknologi atau TIK sebagai sumber dan media pembelajaran. Nah, dari sini sudah jelas ya, kira-kira apa jawabannya? Apakah Bu Wetni dan Bu Hadiah memadukan pendekatan futuristik dan kontekstual? Atau yang B, Bu Wetni menggunakan pendekatan kontekstual dan Bu Hania menggunakan pendekatan futuristik? Atau yang C, Bu Wetni dan Bu Hania menggunakan pendekatan kontekstual? Atau yang D, Bu Wetni menggunakan pendekatan futuristik dan Bu Hania menggunakan pendekatan kontekstual? Atau yang terakhir, Bu Wetni dan Bu Hania hanya menggunakan pendekatan futuristik? Nah, kira-kira gimana? Nah, tadi ya sudah jelas ya, Bu Wetni tadi katanya fokusnya di lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitar itu berarti dia pasti gimana? Ya iya, dia pasti masuk pendekatan kontekstual. Sedangkan Bu Hani ya dia menggunakan TIK, berarti dia futuristik. Berarti jawabannya yang apa? Iya, yang B ya, Bu Wetni menggunakan pendekatan kontekstual dan Bu Hani ya menggunakan pendekatan futuristik. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut soal ketiga. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang dicapai dalam pembelajaran. Guru memfasilitasi siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Guru menyampaikan garis besar materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, guru menyampaikan hal-hal yang dinilai dalam pembelajaran. Yang kelima, guru melakukan penilaian pertanyaan lisan. Nah, kira-kira pendahuluan ditunjukkan nomor berapa? Nah, kira-kira pendahuluan dalam pembelajaran itu nomor berapa saja? Ya iya, kita lihat yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang dicapai dalam pembelajaran termasuk pendahuluan bukan? Iya, ini pasti termasuk dalam pendahuluan ya. Yang pertama berarti nomor satu. Berikutnya, guru memfasilitasi siswa untuk menyimpulkan. Menyimpulkan apakah ada di pendahuluan? Tidak ya, berarti dua bukan. Yang ketiga, guru menyampaikan garis besar materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, ini juga masuk ya. Berarti 1, 3. Nah, berikutnya mana lagi? Guru menyampaikan hal-hal yang dinilai dalam pembelajaran masuk ke pendahuluan? Iya, masuk. Nah, berarti jawabannya mana? Iya, 1, 3, dan 4. Yang D ya, 1, 3, dan 4. Nomor 5 tidak ya, guru melakukan penilaian pertanyaan lisan itu tidak masuk dalam tahap pendahuluan. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke nomor 4. Sekolah memutuskan untuk pemilihan siswa teladan.
Siswa A berkemampuan tinggi namun belum bisa bersosialisasi, sedangkan siswa B prestasinya sedikit di bawah A namun mudah bersosialisasi dengan semua orang. Nah, sebagai guru yang Anda lakukan adalah apa? Nah, kira-kira kalau kita guru dalam kondisi seperti yang kita lakukan apa? Apakah A memilih A dengan mengubah perilaku untuk lebih baik dalam perlombaan? Atau B mengadakan rapat dan voting untuk menentukan pilihan, atau yang C memilih A karena prestasinya lebih tinggi dari B, atau memilih yang B karena keseimbangan kemampuan akademik dan sosial, atau yang E meminta saran kepada kepala sekolah untuk menentukan pilihan antara keduanya. Nah, kira-kira yang mana? Yang E jelas tidak mungkin ya, karena kenapa? Kan yang ditanya kita sebagai guru yang harus lakukan apa, masa langsung minta saran kepala sekolah. Jadi kita harus memilih terlebih dahulu. Nah, kalau menurut saya lebih memilih yang B. Memilih B karena keseimbangan kemampuan akademik dan sosial. Kalau A jelas nggak mungkin, hanya karena prestasi tapi sosialnya kurang, berarti dia tidak ada keseimbangan antara akademik dan sosial. Nah, kenapa nggak mengadakan rapat atau voting? Nah, kalau saya lebih memilih B dulu. Nanti setelah itu baru hasil akhir dipilih dengan rapat dan voting itu lain urusan. Tapi karena saya sebagai guru, saya akan memilih yang B karena keseimbangan kemampuan akademik dan sosial. Oke, kita lanjut sekarang soal yang kelima. Nah, ICT merupakan salah satu model pembelajaran yang mensyaratkan berbagai model pembelajaran sehingga diperlukan berbagai kriteria dalam memilih media yang cocok untuk ICT. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kecuali. Nah, jadi yang kecuali ya, yang tidak dipertimbangkan. Nah, ICT itu apa? Nah, ICT itu Information, Communication, dan Teknologi, atau bahasa gampangnya TIK lah, itu maksud ICT. Jadi pembelajaran berbasis TIK. Nah, kira-kira yang tidak perlu dipertimbangkan apa? Faktor alam, keadaan sekolah, jumlah siswa, lokasi sekolah, atau karakteristik siswa? Iya, yang tidak perlu dipertimbangkan ya jumlah siswa. Kenapa? Karena TIK ini nggak masalah mau jumlah siswa banyak, siswa sedikit nggak ngaruh. Tapi yang di lain tetap harus diperhatikan. Tapi jumlah siswa ini tidak perlu diperhatikan. Jadi jawabannya yang C, iya jumlah siswa. Oke. Nah, sekarang soal yang keenam. Pemberian contoh dan dampak positif hidup sederhana dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pendidik mengkondisikan peserta didik untuk mengamati video tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana yang diterangkan dengan menggunakan alat komputer dan proyektor. Yang kedua, pendidik membimbing peserta didik untuk menanyakan tentang aspek yang belum dikuasai. Yang ketiga, pendidik menjelaskan tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana melalui metode ceramah. Pendidik membimbing peserta didik untuk menggali contoh dan dampak positif hidup sederhana dengan memanfaatkan web sebagai bahan untuk belajar. Nah, dari langkah tersebut yang termasuk langkah pembelajaran TPACK adalah nomor berapa? Nah, TPACK ini dia tuh technological, pedagogic, content, dan knowledge. Jadi dia pembelajaran berbasis teknologi, pedagogik itu cara belajar, konten, knowledge, pengetahuan atau kontennya tentang mata pelajaran, tentang kontennya, tentang materinya. Nah, jadi yang mana kira-kira? Yuk, coba. Yang jelas ya, yang pertama kita lihat aja yang teknologinya dulu nih. Teknologinya berarti yang mana yang ada unsur teknologinya? Iya, nomor 1 ya. Karena mengamati video tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana yang diterangkan dengan menggunakan alat komputer dan proyektor. Dan yang mana lagi? Iya, nah ini yang nomor 4 ya, yang memanfaatkan web sebagai bahan untuk belajar. Nah, berarti jawabannya yang C, 1 dan 4. Oke, kita lanjut sekarang soal yang ke-7. Pengetahuan siswa yang diperoleh oleh siswa itu sendiri yang membangun dan mengembangkan pengetahuannya dari konteks yang terbatas dan sedikit demi sedikit. Pernyataan tersebut pandangan dari apa? Idealisme, konstruktivisme, pragmatisme, progresivisme, atau realisme. Nah, kira-kira yang mana? Nah, ingat kuncinya dia mana? Membangun dan mengembangkan pengetahuannya. Nah, yang berarti yang mana? Iya, yang B, konstruktivisme. Oke.
Nah, kemudian kita lanjut lagi pertanyaan ke-8, soal ke-8. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik, ada perangkat pembelajaran sebagai kerangka acuan kegiatan belajar mengajar seperti silabus dan RPP. Nah, pertanyaannya perbedaan mendasar antara silabus dan RPP sebagai perangkat pembelajaran terlihat pada apa? Langkah-langkah pembelajaran, materi pokok, sumber belajar, kompetensi dasar, atau penilaian. Kita lihat saja, kita mulai dari penilaian dulu deh. Penilaian ada di silabus nggak? Ada ya. Di RPP juga ada nggak? Pasti ada. Yang D mana? Kompetensi dasar di silabus ada, di RPP juga ada. Sumber belajar di RPP ada, di silabus juga ada. Materi pokok di silabus ada, di RPP ada. Nah, kalau langkah-langkah pembelajaran, iya dia hanya ada di RPP. Nah, berarti perbedaan mendasar antara silabus dan RPP itu dia terletak di langkah-langkah pembelajaran, karena langkah-langkah pembelajaran ini hanya ada di RPP, silabus tidak ada. Oke. Nah, kita lanjut lagi sekarang pertanyaan yang ke-9. Pak Dedi ingin melihat kemampuan anak dalam mempraktikkan wudhu. Nah, penilaian praktik wudhu yang tepat dilakukan dengan penilaian apa? Apakah tes lapangan, jurnal, esai, praktik, atau demonstrasi? Ini udah jelas ya yang mana? Iya, dengan praktik. Namanya juga praktik, mempraktikkan wudhu. Berarti penilaian praktik. Yang D ya, nomor 9 yang D, praktik wudhu. Oke. Nah, kemudian nomor 10. Nomor 10 yang terakhir ya. Ini menurut pedoman kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran mengacu pada pendekatan saintifik atau dikenal dengan sintak generik. Hal ini dimaksud agar peserta didik terbiasa berpikir logis dan prosedural sesuai dengan tahapan-tahapan ilmiah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa saja sintak generik tersebut? Nah, ini biasanya ada di RPP nih. Kalau Bapak Ibu sering lihat RPP atau sering buat RPP, nah ada nih yang sering dibahasakan dengan 5M. Yang mana saja 5M? Iya, yang D ya, yang mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Nah, ini 5M yang sering Bapak Ibu lihat di RPP. Nah, jadi mungkin itu saja 10 soal yang kita bahas pada kali ini, kita sharing pada kali ini. Nah, yang kita bahas kali ini belum tentu benar. Jika Bapak Ibu ada pendapat atau saran, bisa tulis di kolom komentar. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam matematika.